Adapun proses terjadinya kesyirikan, maka dengan bertahap. Syaitan begitu orang-orang soleh tersebut meninggal tidak disuruh disembah langsung. Kalau disuruh sembah, ilmu masih tersebar, maka tidak akan ada yang mengikuti syaitan. Tapi syaitan juga bersabar dalam menggelincirkan orang dalam kesyirikan. Ya. Untuk bisa patung-patung ini disembah, perlu satu generasi hilang dulu. Betul tidak? Betapa sabarnya syaitan. Ya. Satu generasi entah Nuh, satu generasi 1000 tahun. Yang suka bangun patung tersebut ditunggu meninggal dulu semuanya. Baru kemudian dia menggoda generasi berikutnya. Untuk satu generasi 100 tahun atau 1000 tahun, Nuh generasinya 1000 tahun, tidak ada kesyirikan, tidak apa-apa. Tidak usah. Kata setan, jangan dulu, sabar. Setan bertahap, ente maunya buru-buru. Setan bertahap, iblis bilang sabar, biarin aja. Satu generasi 1000 tahun tidak ada kesyirikan. Tapi dibuat bertahap, pertama dibuat bid'ah dulu, dibangunlah patung-patung untuk menjadi kenangan. Ya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Ini saya bacakan tafsiran salaf, ya. Kemudian disebutkan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Qais, anna Yaguth wa Ya'uq wa Nasran kanu qauman salihin min Bani Adam. Bahwasanya Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah orang-orang saleh dari Bani Adam. Wa kana lahum atba' yaktaduna bihim, dan mereka punya pengikut-pengikut, murid-murid yang meneladani mereka. Falamma matu qala ashabum, tatkala orang-orang saleh ini meninggal, maka murid-muridnya berkata, "Lau sawwarnahum kana asywaka lana ilal ibadah." Bagaimana kalau kita bikin patung-patung mereka sehingga kita lebih semangat beribadah? Bayangkan, pertama setan gitu dulu. Bangunkan dulu sebagai kenangan, ingat mereka sehingga kita lebih khusyuk dalam beribadah, lebih semangat. Kita ingat bagaimana orang-orang saleh ini semangat beribadah. Falamma matu wa ja'u akharun daba ilaihim iblis. Tatkala mereka meninggal, datang generasi berikutnya, maka iblis datang. Baru iblis mengatakan, inna makanu ya'budunahum wa bihim yusqaunal matar fa'abaduhum. Iblis berkata, dulu ini sebenarnya nenek moyang kalian sembah mereka ini. Akhirnya nenek moyang kalian yang bangun patung ini, yang menyembah patung-patung ini, dulu diturunkan hujan buat mereka gara-gara menyembah patung-patung. Akhirnya disembah. Lihat setan bagaimana bertahap. Dan ini juga disebutkan oleh Qatadah, ya. Tafsiran yang sama dari Qatadah, saya carikan sebentar ya. Ini Al-Qurtubi, dari Qurtubi. Al-Qurtubi berkata, "Wa inna ma sawwara awailuhum suwar liyata'assaw bihim wa yatadhakkaru af'alahum salihah." Sungguhnya nenek moyang mereka tatkala membangun patung-patung tersebut, niatnya adalah untuk beruswah hasanah, ya, meneladani orang-orang saleh ini, bagaimana mereka dulu melakukan ibadah-ibadah yang saleh. Fayajtahidu kajtihadihim, agar mereka bisa bersungguh-sungguh beribadah sebagaimana guru-guru mereka dulu, orang-orang saleh ini dulu beribadah dengan semangat. Wa ya'budullaha inda kuburihim, akhirnya mereka kubur, mereka bangun patung-patung tersebut, ya. Kemudian mereka beribadah di kuburan orang-orang saleh tersebut. Ini perkataan Al-Qurtubi. Kemudian mereka beribadah di kuburan-kuburan orang saleh tersebut. Tsumma khalafahum qaumun jahilu muradahum. Kemudian datang generasi berikutnya yang tidak mengerti tujuan nenek moyang mereka. Fa waswasalahum asyaitanu aslafuhum kanu ya'budun hadhihi suwar wa yu'adzimuna. Akhirnya setan datang karena nusial ilmu sudah dilupakan. Maka setan datang bisikan kepada mereka, sungguhnya nenek moyang kalian dahulu menyembah patung-patung ini. Ini sangat penting. Ilmu harus terus ditegakkan, ya. Tauhid harus ditegakkan, karena kalau ilmu sudah hilang, maka syaitan akan menyuruh manusia kepada kesyirikan. Ya. Oleh karenanya berkata Ibnu Qayyim sangat indah, beliau berkata, "Wa mazala syaitanu yuha ila ibadil kubur." Dan senantiasa syaitan memberi wahyu kepada para ubadul kubur, para penyembah kuburan. Wa yulqi ilaihim, dan memberi wahyu kepada para penyembah kubur, annal bina wal uquf 'alaiha min mahabbati ahlil kubur minal anbiya was salihin wa anna du'a 'indaha mustajab. Syaitan mewahyukan, bangunlah kuburan orang-orang saleh. Ini bentuk kalian cinta kepada
penghormatan kepada orang-orang saleh tersebut. Bangunkanlah kuburan tersebut menjadi tinggi, kemudian berdiamlah kalian di kuburan tersebut, kuburan orang saleh, kuburan para nabi, dan berdoalah di sisi kuburan tersebut. Wa anna du'a indaha mustajab, doa di sisi kuburan adalah dikabulkan, ya. Ini setan demikian, sampai sekarang cara setan sama, tidak berubah. Lama-lama akhirnya terjadi penyembahan terhadap penghuni kubur. Oleh karena dari sini kita tahu bagaimana Nabi SAW begitu ketat dalam masalah kuburan. Semua hal yang mengantarkan kepada pengagungan terhadap kubur dilarang. Ya. Nabi SAW melarang kuburan ditinggikan. Bahkan Nabi SAW pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Dalam Sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Abu Hayyaj, kata Ali bin Abi Thalib, "Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah SAW." Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Muhammad SAW pernah menugaskan aku? Allah tada timsalan illa tamastahu. Jangan kau tinggalkan ada satu patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Perhatikan di sini. Nabi menggandengkan antara menghancurkan patung dengan meratakan kuburan karena dua-duanya berkaitan dengan apa? Kesyirikan. Dua-duanya berkaitan dengan kesyirikan. Jangan kau tinggalkan patung kecuali kau hancurkan, jangan kau biarkan kuburan tinggi kecuali kau ratakan. Dan dikerjakan oleh Ali atau tidak? Dikerjakan. Ternyata Nabi pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib. Maka seharusnya orang-orang yang benar-benar meratakan kuburan adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang mereka menyatakan mereka keturunan Ali bin Abi Thalib, harusnya mereka menjalankan tugas yang pernah ditugaskan oleh leluhur mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Bukan sebaliknya, malah meninggikan apa? Kuburan, malah dibangun dengan bangunan yang tinggi. Makanya Nabi melarang kuburan ditinggikan. Nabi melarang kuburan di semen. Nabi melarang kuburan ditulis. Nabi melarang salat ke arah kuburan. Nabi melarang kuburan dikasih lampu. Semua orang menyelisih, kata Ibnul Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan, semua larangan Nabi diselisih oleh umatnya. Kuburan ditinggikan, kuburan ditulis, kuburan dikasih semen, kuburan ditinggikan, kemudian ditulis-tulisin, tulis kaligrafi, dikasih fotonya sekalian, dikasih lampu, kasih dupa-dupa. Sehingga kalau kata Al-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sudur. Al-Imam Syaukani Al-Yamani, ulama Yaman, punya buku judulnya Syarhus Sudur. Intinya melegakan dada tentang haramnya meninggikan kuburan. Dia jelaskan dengan dalil-dalil. Dia mengatakan seandainya ada seorang yang saleh kemudian dikubur dengan cara seperti itu, ditinggikan, kemudian tulis-tulis yang dikasih lampu dan benar-benar dihias kuburannya, maka ada orang jahil masuk, maka akan terbetik dalam hatinya ini orang spesial. Orang ini mungkin bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Terbetiknya dalam hatinya itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Orang kalau masuk dalam kuburan tersebut, orang ramai, nangis-nangis di sana, berdoa, kira-kira gimana? Ada aura. Aura kesyirikan itu. Nah iya, coba dia masuk dalam kuburan, atau satu-satu nangis, sini nangis, satu baca Quran, satu ini gimana, satu menangis, gimana coba? Apalagi kalau ada yang tawaf di situ, dupa-dupa, lampu-lampu, fotonya ada, wah repot, habis sudah orang. Terbetik dalam hatinya sesuatu akhirnya, dan itulah awal dari apa? Kesyirikan. Ini yang ngomong Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Maka kenapa Nabi ketat dalam masalah kuburan? Gara-gara jangan sampai terjadi kesyirikan sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu.